Halo, perkenalkan nama saya Velmar Kristo Anin dengan NIM 222302123 dari kelas 6 PJJA. Saya akan menjelaskan perhitungan perkerasan kakung. Baik, pertama untuk material yang digunakan untuk LVA kelas A dengan daya dukung 95% dengan tebal 0,20. Untuk material timbunan pilihan berbutir kasar, daya dukung 35% dengan tebal 0,20. Untuk tanah dasarnya dengan daya dukung 7, tebal 0,6. Pertama, untuk menghitung seber ekuivalennya, kita bisa lihat pada rumus yang telah disediakan dosen saya. Ya, ini untuk menghitungnya, yaitu yang pertama kita seber ekuivalen itu sama dengan kita sum untuk tebal dari material LFA kelas A sampai dengan tanah dasar dikali dengan daya dukung 95 pangkat 0,33 sesuai dengan rumus yang telah diberikan oleh Pak saya, 0,33 dikali dengan tebalnya 0,20 tambah dengan timbunan pilihan berbutir kasar daya dukung ditambah dengan daya dukung 35 pangkat 0,33 dikali dengan tebal 0,20 yang berikut ditambah tanah dasar daya dukung CBR 7% di pangkat 0,33 dikali 0,6. Setelah itu kita bagi dengan kita sum semua tebal ini dipangkatkan 3, maka hasilnya sama dengan 19,37%. Nah, kita pindah ke total nilai JSKN. Untuk nilai JSKN nya kita bisa lihat pada sebelumnya pas saya telah kasih tugas, ya ini JSKN saya dari perhitungan awal, yaitu untuk nilai JSKN ini kita taruh di sini. Setelah jenis perkerasan adalah beton bersambung tanpa tulangan JPCP, kuat tarik lentur atau FCS sebesar minimum 4,5 MPa atau 45 kg per cm persegi dengan bahu jalan beton. Ya, umur rencana yang direncanakan yaitu 40 tahun dengan tebal plat beton 200 mm. Nah, untuk tebal plat beton ini kita bisa lihat pada tabel 8.3. Ya, ini pada tabel 8.3. Untuk tabel 8.3 kita lihat. Ya, untuk tabel 8.3. Nah, untuk tebal plat betonnya ini ketebalan beton minimum tabel 8.3. Di sini karena JSKN saya 1747996, maka kita gunakan untuk yang JSKN JPCP, jenis perkerasan JPCP. Saya menggunakan 200 karena JSKN saya itu 1 kali 10 pangkat 7 lebih kecil sama dengan JSKN, lebih kecil 5 kali 10 pangkat 7, maka tebal plat beton saya 200. Nah, untuk lapis pondasi kita bisa lihat pada tabel 8.1. Untuk tabel 8.1 ya, bukan materi, tabel 8.1. Oke. Untuk tabel 8.1 ini untuk lalu lintas desain JSKN saya masih tetap sama, maka saya menggunakan 10 pangkat 6 sampai dengan 5 kali 10 pangkat 6 dengan jenis lapis pondasi BK beton kurusnya 100 mm atau beton pengikatnya 150 mm. Di sini saya menggunakan beton kurus 100 mm. Nah, untuk lapis drainasenya kita juga bisa lihat pada perintahan berikut, yaitu lapis drainase
lapis drainase, lapis pondasi grade kelas A yang berfungsi sebagai lapis drainase dengan tebal 200 mm untuk 2 lajur per arah, dan untuk yang lebih dari 2 lajur per arah setebal 300 mm. Karena di sini untuk 2 lajur per arah dan untuk lapis pondasi grade kelas lapis drainase 2 lajur per arah, maka kita menggunakan tebal 200 mm. Ya, setelah itu kita pindah ke sambungan melintang. Nah, untuk sambungan melintang ini, kedalaman sambungan kita menggunakan rumus 0,25 kali H. H ini sama dengan tebal plat beton, maka 0,25 dikali dengan ini tebal plat beton yaitu 200, didapatkan 50 mm. Untuk jarak kesambungannya ya, untuk sambung ke sambungan melintang, untuk untuk kedalaman sambungan, untuk sambungan rujinya kita bisa lihat sambungan melintang. Untuk kedalaman sambungan kita menggunakan 0,25 kali H. H ini adalah tebal plat beton, maka 0,25 kali dengan tebal plat betonnya 200, maka didapatkan 50 mm. Berikut untuk jarak sambungan. Untuk jarak sambungan kita bisa lihat pada pada materi ini. Untuk jarak sambungan melintang, untuk sambungan susut melintang untuk perkerasan beton bersambung tanpa tulangan sekitar 4 sampai dengan 5 mm. Sini saya menggunakan 4. Terus ke diameter ruji. Untuk diameter rujinya saya menggunakan 33 mm sesuai dengan tabel aplikasinya meter uji, karena tebal plat saya ada di 200 mm. Tabel saya 200 mm itu di tabel plat beton yang bagian nomor 4 190, lebih kecil 200 itu plat saya, dan lebih kecil dari 220, maka saya menggunakan diameter uji 33. Nah, untuk panjang rujinya ada di sini. Untuk sambungan ini harus dilengkapi dengan ruji polos panjang 45 cm, maka saya menggunakan 40 cm. Jarak antara rujinya adalah 30 cm, saya menggunakan 30 cm. Oke, setelah itu kita pindah ke sambungan memanjang atau T-bar. Ya, untuk menentukan AT-nya kita bisa lihat rumus. Untuk AT-nya kita bisa lihat AT sama dengan 204 kali B kali H. Oke, untuk B-nya adalah jarak terkecil antara sambungan atau jarak sambungan dari tepi perkerasan. Terus untuk H-nya adalah tebal plat beton. Oke. Nah, kita dicoba. Jadi 204 dikali 4 untuk sambungan minimumnya di sini. Jarak sambungan 4 dikali dengan tebal plat beton 200 dibagi dengan 1000. Kita coba dengan 1000 sama dengan diameter 19 bagi 1000, karena kita rubah ke meter. Untuk tebal plat betonnya dari meter kita rubah ke meter, jadi hasilnya sama dengan 162,2 meter persegi. Nah, untuk dicoba DT bars minimum, untuk diameternya saya menggunakan 16. Dengan jarak saya mencoba 1200 supaya dia lebih kecil daripada A-nya. Nah, untuk mendapatkan A-nya kita bisa lihat pada rumus ini.
Nah, rumus ini saya ambil dari materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu ini rumus A. Nah, untuk 1000 bagi dengan jarak tulangan, saya menggunakan jarak tulangan, saya menggunakan 1200. Kenapa menggunakan 1200? Karena saya mencoba untuk hasil dari, saya coba di barsnya supaya A-nya bisa lebih besar dari AT-nya. Nah, bisa menggunakan 1200 mm ke bawah, misalnya 1100, tapi saya di sini mencoba untuk lebih mendekati atau lebih besar, dia lebih besar sedikit saja, yaitu 167. Maka dari rumus ini 1/4 kali rumus ini kita mendapatkan hasil ini 167,47. Setelah itu maka digunakan diameter tibasnya yaitu 16 mm dengan jarak 1200. Berikut untuk mendapatkan ini kita bisa lihat dari rumus di samping. Ini ya, untuk ininya kita lihat 38,3 kali dengan meter batang pengikat tambah dengan 75. Ini dapatkan 687,8 mm ya, kita konversikan ke cm itu 69. Nah, cm ini kita bulatkan menjadi 70 cm. Maka sambungan memanjang yang dipasang yaitu tulangan baja uli yang digunakan 16 mm. Nah, untuk panjangnya 70 cm dengan jarak 120 cm. Oke, baik, sekian dari video penjelasan tentang menghitung CBR ekivalen dan sambungan. Sekian dan terima kasih.